Oke, kita coba bahas ya soal-soal TKA. Ini yang pertama tentang peluang atau kaidah pencacahan. Nah, di sini ada katanya klub fotografi akan melakukan sesi foto bersama. Ada 7 anggota yang akan diatur posisinya. Dan dari 7 itu ada 3 senior, 2 junior, dan 2 rekrutan baru. Jadi kita tinggal olah dulu informasinya, tulis yang ada. 7 anggota, itu berarti dibagi menjadi 3 senior, 2 junior, dan 2 rekrutan baru SJR. Untuk mendapatkan komposisi foto yang bagus, sutradara foto menetapkan aturan seperti ini. Yang senior itu harus berkelompok gitu. Jadi kalau dia ada kata berdampingan atau berkelompok gitu ya, itu artinya kita akan anggap dia itu sebagai anggap satu aja gitu, anggap satu kesatuan. Karena kalau awalnya dia 3 orang, ya berarti 3 orang itu bisa diacak kemanapun. Dan banyaknya pengacakannya itu adalah pakai faktorial. 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1. Yaitu sama dengan 6. Nah, tapi karena di sini berdampingan, kita anggap 1. Nah, kedua fotografer yang junior harus selalu berada di kedua ujung barisan. Satu di paling kiri, satu di paling kanan. Nah, jadi di sini paling mudah untuk mencari banyaknya kemungkinan posisi itu kita bikin filling slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Pindahin dulu deh. Nah, di sini aja. Nah, berarti kita akan peroleh karena yang ujungnya harus sama junior, berarti junior yang pertama, junior yang kedua, dan junior pun ada 2 orang, berarti ya udah ini mah. Kalau misalkan kita tempatkan pertama kali di sebelah paling kiri, maka di sini ada 2 kemungkinan. Ada 2 orang yang bisa di sana. Kalau misalkan satu udah menempatin tempatnya, maka di sini tinggal 1 orang lagi gitu sisanya. Jadi berkurang 1. Oke. Nah, sekarang yang 2R gitu. Nah, artinya bebas nih kalau yang 2 yang baru gitu. Dia nggak harus dimanapun bisa aja. Nah, paling di sini nih harus diocok sama yang seniornya. Yang senior kita anggap 1. Jadinya untuk yang di sini itu jadinya ada 3 senior dianggap 1 sama junior 1. R1 dan R2 gitu. Makanya banyaknya susunan kita akan peroleh ini dulu 2 kali 1 itu 2. Lalu yang di sini ini ada 3 item berarti 3 faktorial. Nah, lalu yang di berdampingan ini juga dia sama. Dia tuh bisa pindah-pindah gitu seniornya tuh. Kalau misalnya kita anggap A, B, C, ya berarti bisa aja kayak A, C, B gitu. Atau B, A, C, dan seterusnya. Dan itu akan ada 3 faktorial gitu alias 6 kemungkinan. Jadi kita akan dapat di sini hasil akhirnya 2 kali 6 kali 6 yaitu 72. Jawabannya B. Gitu ya. Jadi kita pakai filling slot aja kalau ada syarat-syarat seperti ini. Oke, semoga paham. Jadi yang senior dianggap 1 untuk pengacakan posisinya. Nah, tapi walaupun dia dianggap 1, tetap di sini harus ditambahkan 3 faktorial. Kalau ada 4 orang yang berkelompok, berarti 4 faktorial. Gitu. Nah, dan ini ada 3 orang berarti ya. Berarti kita akan dapatnya 3 faktorial acakannya. Seperti itu. Kalau misalkan lupa apa itu faktorial, maka 3 faktorial tuh dia artinya perkalian bersusun tapi mundur gitu. Jadi 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan 4 faktorial, berarti dia tuh 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Jadi kalau 5 faktorial pun ya 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dihitung deh hasilnya berapa. Oke, nomor 2. Dalam sebuah acara perayaan ulang tahun, undangan diminta untuk menggunakan dress code berupa pakaian biru atau putih. Terdapat 100 orang tamu. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa 40 orangnya laki-laki. Jadi dari 100 tamu, ini timenya 100, kita akan dapat 40 laki-laki gitu ya. Nah, berarti artinya sisanya adalah perempuan gitu ya. 60 perempuan.
Nah, dari 15 orang laki-laki, dia menggunakan warna putih. Berarti kita perspesifikan lagi. Ini dia 15 putih. Berarti sisanya adalah 35 dia. Sorry. Kalau 15 orang dari 40, berarti sisanya tinggal 25. Berarti 25-nya warna biru. Dan untuk yang perempuan, sementara itu untuk tamu perempuan 20 orang menggunakan berwarna biru gitu ya. 20 biru. Berarti kita akan peroleh di sini 20 biru. Berarti di sini 40 putih. Jadi totalnya 60. Itu cara ngolah datanya. Nah, untuk memeriahkan acara tersebut, pihak penyelenggara akan membagikan satu hadiah utama kepada salah satu peserta yang hadir. Panitia akan memilih satu orang tamu. Jadi hanya dipilihnya satu aja. Secara acak berapa peluang gitu ya, peluang tamu yang terpilih menggunakan pakaian berwarna putih. Jadi kalau dia peluang, rumusnya adalah berapa per total. Ketika yang ditanyakannya adalah yang berwarna putih, nah artinya berapa sih orang yang menggunakan pakaian warna putih, ada berapa banyak gitu. Nah kalau untuk yang warna putih, berarti kita akan dapat total putih itu di 15 tambah 40, berarti 55 orang. Dari berapa? Ya dari 100 orang. Jadi kita akan peroleh peluang untuk pakaian putih itu sama dengan 55 per totalnya 100 orang. Berarti ini adalah 55%. Maka jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Jadi ini masih konsep dasar. Berapa per total. Oke, ini untuk yang nomor 3. Untuk di sini katanya ada hadiah bagi 50 pengunjung. Berarti ada 50 orang ya. Memperoleh hadiah dengan cara mengambil satu buah bola dari dalam kotak. Bola-bola dalam kotak bertuliskan nomor 1 sampai 50. Bola yang bernomor genap diberi warna merah. Jadi yang warna merah gitu ya. Dia tuh berarti bolanya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 48 dan 50. Gitu ya, itu yang genap. Terus kalau misalkan yang bola kelipatan 3 memiliki tanda khusus bintang. Berarti kan ini sisanya putih ya. Berarti kalau putih itu yang ganjil. Itu yang 1, 3, 5, 7 seterusnya sampai 47, 49. Kelipatan 3 punya tanda khusus. Berarti kalau yang kelipatan 3 dia itu dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Berarti sampai ke 42, 45, 48. Oke. Nah, Ria adalah salah satu dari 50 pengunjung pertama toko. Ria sedang mengantri hadiah. Lalu di sini tuh kalau dia bola merah, dia dapat hadiah utama. Bola putih dapat hadiah hiburan. Kalau dapatnya yang ada tanda khususnya, yang kelipatan 3, mau dia merah atau putih, dapat hadiah tambahan, voucher internet gitu. Nah, yang di sini yang ditanyakannya tuh bola apa saja yang harus sudah terampil sebelumnya agar peluang Ria mendapatkan hadiah utama dan voucher internet adalah 1:3. Oke. Hadiah utama dan voucher internet artinya dia itu harus merah dan ada tanda khususnya gitu. Jadi di sini tuh pengen yang ditanyakan tuh kondisinya peluang dia merah dan punya tanda khusus berarti kelipatan 3 itu sama dengan 1/3. Nah di sini kita tinggal hitung aja dulu yang ada tanda khususnya. Ada berapa banyak sih bola yang punya tanda khusus? Yaitu di sini nih 3, 6, 9, 12. Kalau kita menghitung dari 3 sampai 3 kali 1 3 kali 10 30. Berarti di sini ada 10 bola.
Kalau mau sampai 48, berarti 48 dikurang 10. Ya sini langsung aja sih, bagi aja 48 bagi 3 ya. Berarti kita akan dapat di sini tuh dari 31 sampai 48 itu ada 6 bola. Makanya totalnya di sini ada 16 bola. Jadi langsung dibagi aja 48 bagi 3. Nah, di sini paling Bapak ini pernah ngerjain yang seperti ini. Dan paling bijaknya itu kita menganalisis pertanyaannya. Ketika satu bola merah tanpa tanda khusus terambil gitu ya. Karena kan ini yang ditanyakannya sudah terambil sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini satu merah tanpa bintang, artinya kita akan cari sisanya gitu. Sisanya apa? Sisanya ada 49 bola. Terus yang ada merahnya, merah dan bintang gitu ya. Merah dan bintang berapa? Nah, berarti kita harus cari merah dan bintang atau K3. Nah, berarti dari 16 bola ini kita harus ngecek mana aja yang warna merah gitu. Caranya gimana? Ya paling kita ngecek satu-satu gitu ya. Merah dan kelipatan 3. Berarti genap dan kelipatan 3. Berarti kita akan peroleh 6, 12, terus 18. Jadi kelipatan 6 aja ini mah jatuhnya. Jadi 2 kali 3 6. Berarti 18, 24, 30, 36, 42, 48. Nah, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bola. Jadi akan ada 8 pemenang yang mendapatkan hadiah utama dan voucher internet. Kalau merah yang terambil tanpa bintang, berarti peluang M dan K3 itu adalah 8/49. Jadi bukan 1/3. Makanya di sini yang A salah gitu. Kalau misalkan yang B, 2 bola putih tanpa tanda khusus. Berarti kalau 2 putih mah yang terambilnya ya udah peluang M dan K3-nya tetap merah dan tanda khusus ada 8 bola. Karena udah diambil 2, berarti itu tinggal 48 bola. Kalau ini kita sederhanakan, ini kan dapatnya 1/6, bukan 1/3. Jadi di sini pun masih kurang tepat gitu. Kita cek yang lainnya. Yang C, 5 merah bertanda khusus, 17 bola merah tanpa tanda khusus. Oke. Bola merah dan K3. Terus di sini tuh ada 17 merah yang biasa. Nah, artinya udah keambil 22 bola. Sehingga kalau kita cek gitu ya, sisanya dari 8 bola ini tinggal 3. Maka kalau ditanya peluangnya itu akan berubah menjadi 3/50 dikurangin 22 bola. Jadi dapatnya 28. Ini nggak bisa dibagi 3, nggak bisa disederhanain. Berarti ini pun dia salah. Yang D, ingat ya peluang tuh berapa per total gitu. Yang merah dan bertanda khusus itu tinggal sisa 3 karena udah keambil 5. Kalau yang D, 28 bola merah bertanda khusus, bukan bertanda khusus, sorry, dan 1 merah bertanda khusus. Nah, berarti kita dapatnya 28 merah yang biasa dan 1 bertanda khusus. Berarti kita akan peroleh peluangnya itu menjadi merah dan bertanda khusus tinggal 7 bola. Ini udah keambil 28 tambah 1, 29. Berarti 50 dikurang 29, 21. Jadi kita peroleh di sini 1/3. Maka di sini jawabannya adalah B. D. Seperti itu. Jadi kita harus ngecek satu-satu dan lihat berapa sisa bola yang ada. Yang kita mau adalah merah dan K3 gitu ya. Berarti genap dan kelipatan 3. Ya udah langsung kelipatan 6. Seperti itu. Jadi semoga bisa nulis yang lebih lengkap ya. Jadi nanti kasih keterangan aja sisa bola merah dan kelipatan 3 itu adalah 3 bola per 28 gitu ya. Dari 28 bola yang tersisa totalnya.
Berarti yang ini pun sama. Sisa bola merah dan bertanda khusus itu tinggal 7 bola dan totalnya ada 21 bola lagi gitu. Jadi harus bisa nulis rapih juga ya berdasarkan penjelasannya. Next ke nomor 4. Di sini ingin membuat password dan untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, berarti mau gak mau gitu ya. Untuk yang huruf itu yang dipakai adalah arkan. A-nya ada 2. Nah, terus di sini maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah berarti di sini kan ada 5 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Nah, artinya contohnya tuh contoh passwordnya gitu ya. Contohnya bisa aja kayak arkan 67 gitu. Seperti itu. Jadi angkanya di belakang. Ini kita menggunakan filling slot. Bisa jadi pakai filling slot, bisa jadi enggak sebenarnya mah. Tapi intinya kita tuh akan mengacak yang huruf aja. Lalu di sini ada 2 angka. 1, 2 gitu. Nah, angka ada berapa? Karena di sini nggak disebutin berapapun gitu ya. Angka yang dipakai berarti bebas dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, artinya di sini ada 10 pilihan. Kalau ada 10 pilihan, berarti untuk angka yang pertama ya udah ada 10 kemungkinan dan angka yang kedua ada 9. Kenapa? Karena pengen yang berbeda angkanya. Jadi kalau udah kepake jangan dipakai lagi. Nah, kalau yang huruf ini tapi ada A-nya 2 yang sama, maka kita menggunakan permutasi unsur yang sama, yaitu hitung dulu jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 faktorial. Tapi karena A-nya ada 2, berarti kita bagi sama 2 faktorial. Jadi di sini kita tinggal kali 10 dan 9. Jadi ini 5, 4, 3, 2, 1 per 2 kali 1 kali 10 kali 9. Coret. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Berarti kita akan dapat dikali 10 kali 9, 6 kali 9, 54. Tambahin nolnya 2. 5.400 jawabannya E. Jadi ada sebanyak 5.400 password yang bisa dibuat dengan format huruf dulu baru angka. Oke. Semoga paham. Jadi kalau ada yang unsur yang sama, hitung dulu baru dibagi sama banyaknya yang samanya gitu ya. Oke, nomor 5. Di dalam kotak terdapat 9 merah dan 3 putih. Diambil 2 bola secara acak. Nah, kalau diambilnya 2 secara acak, ini masuk ke permasalahan kombinasi. Jadi tanpa urutan. Karena yang penting dapat warnanya yang berarti di sini minimal 1 warna merah. Nah, karena di sini peluang yang dicari berarti ada berapa per total gitu. Berapa sih kemungkinan minimal 1 merah? Jadi kita akan cari peluang kejadian minimal 1 merah. Itu berarti rumusnya adalah banyaknya kejadian minimal 1 merah dibagi sama total. Nah, cuma di sini emang lebih mudah itu kalau kita maunya 1 merah gitu ya. Untuk kejadiannya minimal 1 merah, kok di sini tulisnya 1A ya. Nah, maka ada beberapa kasus. 1 merah, terus 1 putih berarti. Dan di sini atau 2 merah. Putihnya nggak ada. Nah, jadi kita harus cek satu-satu. Gimana cara ngeceknya? Menggunakan kombinasi. Ini kita pakai kata dan aja deh. Nah, merahnya ada 9. Berarti kita tulisnya adalah dari 9 diambil 1. 9C1. Putihnya ada 3. Berarti 3C1. Ini kita akan dapat 9 per 1. 3 per 1. Yaitu 27. Kalau yang 2 merah. Berarti dari 9 merah diambil 2. Maka ini ngitungnya adalah 1 kali 2 di bawah. Ini mundur. 9 kali 8. 8 bagi 2, 4. 9 kali 4, 36. Nah, ini
kemungkinan yang pertama dan yang kedua itu berbeda, maka totalnya gitu ya, total si banyaknya kemungkinan minimal 1 merah itu sama dengan 36 ditambah 27. 6 tambah 7 13, berarti dapatnya 63. Nah, kita mau cari total kemungkinan. Kalau total itu biasanya disebut sebagai NS juga, yaitu yang tanpa syarat. Kalau tanpa syarat kita ngecek ada berapa bola totalnya. 9 tambah 3 putih berarti ada 12. Diambilnya 2. Berarti 1 kali 2, 12 kali 11. 12 bagi 2, 6. 6 kali 11, 66. Jadi kita akan peroleh deh di sini. Peluang minimal 1 merah itu sama dengan 63 per 66. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa dibagi 3. 21 per 22. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kita harus ngecek beberapa kasus yang memenuhi minimal 1 merah. Next, nomor 6. Di sini ada dalam suatu ulangan harus mengerjakan 8 soal ya. Jadi kita harus 8 soal dari 10 yang ada. Tapi dengan syarat bernomor ganjil wajib dikerjakan. Berarti yang wajibnya itu adalah nomor 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa soal? Ada 5 soal. Nah, untuk mencari banyak cara siswa mengerjakan soal sisa, nah berarti kita cek sisanya ada berapa gitu. Berarti sisanya adalah tinggal 8 dikurang 5. Dan yang ini pun tinggal 10 dikurang 5. Berarti dapatnya adalah 3 dari 5. Artinya kita memilih 3 soal dari 5 soal yang tersisa. Makanya ini menggunakan kombinasi juga gitu. Kenapa kombinasi? Karena yang penting dikerjain nomor itu gitu. Mau urutannya yang manapun bebas, yang penting 3 soal itu. Misalkan kita mau ngerjain yang nomor 2, 4 sama 6. Mau ngerjainnya 4, 2 sama 6 dulu, sama aja hasilnya mah gitu. Makanya ini masuk ke kombinasi gitu. Karena dia sama saja. Sehingga kita akan tulisnya di sini banyaknya cara itu sama aja dengan 5C3. Dari 5 diambil 3. Berarti 1, 2, 3, 5, 4, 3. Coret-coret 4 bagi 2, 2. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Berarti ada 10 pilihan. Jawabannya B. Seperti itu. Jadi kalau ada soal yang kayak gini, wajib mengerjakan, carilah sisanya. Karena itu yang ditanyakan. Oke, next nomor 7. Di sini ada 6 buah kartu. Mau diambil 2 peluang. Terambilnya kartu nomor 3 atau 5. Kalau misalkan ada peluang, berarti kita cari NS-nya dulu aja yang lebih mudah. Totalnya ada 6. Diambil 2. Dia kombinasi ya. Karena mau 2, 3 atau 3, 2 sama aja yang terambilnya. Atau 1 sama 5 atau 5 sama 1 juga sama aja. Berarti 6C2 sama dengan 1, 2, 6, 5. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Berarti ada 15 kemungkinan. Nah, sekarang kita pengen yang peluang yang terambilnya terdapat kartu bernomor 3 atau 5. Nah, karena di sini ada kata atau, jadi agak susah sebenarnya mah. Bukan agak susah sih. Kalau kita cek yang bernomor 3 keambil atau 5, yang tersisa apa gitu, kartu apa. Karena kan dia tuh ada kata atau ya. Jadi bisa kayak 3 aja atau 5 aja. Atau bahkan barengan. Sedangkan di sini ngambilnya tuh langsung 2. Makanya di sini kita bisa menggunakan yang komplement. Komplement tuh berarti kita akan mengambil yang bukan 3 dan 5 gitu. Kalau bukan 3 dan 5 berarti artinya kita ambil 2 dari apa? Ambil 2 mana sih nulis teh? Ambil 2 dari 1, 2, 4 berarti 6 gitu. Dari 4 kartu yang tersisa, maka kita akan dapat di sini tuh 4C2. 1 kali 2, 4 kali 3. 4 bagi 2, 2 berarti di sini dapatnya 6 gitu ya. 12 bagi 2 atau 6 gitu ya. Nah, sehingga kita akan peroleh di sini tuh kalau totalnya ada 15 dan yang bukan 3 dan 5 ada 6, berarti yang 3 atau 5 itu akan
tinggal dikurang aja gitu. Jadi banyaknya yang 3 atau 5, tinggal 15 dikurang sama 6. Berarti kita akan peroleh di sininya 9. Maka peluangnya gitu ya, peluang 3 atau 5 itu adalah 9/15. Kalau kita bagi 3 dapatnya 3/5. Jawabannya E. Jadi kalau ada atau lebih mudah kita cari komplemennya gitu ya. Jadi 3 dan 5 bukan 3 dan 5 gitu. Apa bukan 3 dan 5 teh? Berarti 1, 2, 4, 6. Semoga paham. Oke, next nomor 8. Di sini kita punya 2 kotak katanya. Kotak yang pertama itu dia berisi 12 putih. Kok putih kayak gitu? P sama 3 merah. Kotak yang kedua itu dia punya di sini 4 putih, 4 merah. Nah, karena di sini jika dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola 1/1 dengan pengembalian. Jadi total bolanya nggak berubah gitu kalau udah diambil. Maka peluang yang terambilnya adalah 1 merah aja. Kalau misalkan 1 merah aja, itu ada 2 kasus gitu ya. Kasus yang pertama, ini kita akan dapat dari kotak 1 1 merah, 1 merah, 1 putih. Tapi kalau dari kotak 2 dia 2 putih berarti. Nah, kasus yang kedua itu adalah dari kotak 1 dibalik gitu. Dia 2 putih. Berarti 1 merah itu dari kotak yang kedua, 1 merah, 1 putih. Nah, kita tinggal cari aja peluangnya. Jadi di sini kalau di kotak 1 peluang putih kotak 1 itu berarti dia tuh 12 dari 15 bola. Kalau disederhanain bagi 3 dapatnya 4/5. Berarti peluang merah dari kotak 1 itu adalah 3/15 alias 1/5. Dan untuk yang kotak kedua berarti kita akan peroleh peluang putih dari kotak kedua itu sama aja dengan 4/8 alias setengah. Berarti peluang merah dari kotak kedua pun dia sama ya, setengah. Nah, udah deh tinggal kita hitung. Nah, kan dia tuh diambil 1/1. Kalau diambil 1/1 berarti dia tuh bisa merah dulu baru putih atau putih dulu baru merah gitu. Atau putih dulu baru merah. Nah, kayak gini. Sehingga kita akan peroleh banyaknya susunan. Tinggal kali 2 aja. Peluang merah kali peluang putih. Peluang merahnya adalah 1/5. Peluang putihnya adalah 4/5. Nanti dikali sama yang sampingnya, yang kotak kedua gitu. Di kotak kedua dia setengah gitu ya. Peluang putihnya berarti setengah kali setengah. Udah deh, tinggal kita sederhanakan. Coret. Ini 5 kali 5 25. Berarti jangan dicoret ya, sorry. Jangan dicoret. Kenapa? Karena di sininya desimal. 5 kali 5 25. Kali 2 50. Kali 2 100. Yang atasnya 2 kali 4 8. Berarti dapatnya 8/100. Berarti 0,08. Itu kasus 1 gitu ya. Kenapa di sini harus dikali? Karena emang ini digabung gitu, kotak 1 dan kotak 2. Yang di sini pun sama nih kasus kedua. Ini berarti dia 1 merah sama 1 putih. Bisa dibalik gitu. Maka kita akan peroleh di sini. Ini banyaknya peluangnya adalah putih dari kotak 1. Berarti 4/5. Berarti kita akan peroleh di sini 4/5 dikali 4/5 karena diambil 2 kali ya. Nah, berarti dikali sama yang 2, 1 putih 1 merah. Ini mah sama-sama setengah gitu. Berarti kita akan peroleh deh. Ini sama ya, bawahnya akan jadi per 100. Gak kepencet. Nah, yang atasnya 4 kali 4 16 kali 2 32. Berarti kita peroleh di sini 0,32. Jadi kalau ditanyain berapa peluang total, tinggal dijumlahin aja.
Kenapa dijumlahin nggak dikaliin? Karena dia kasusnya tidak bersama-sama kejadiannya, saling terpisah gitu. Jika kita tinggal jumlahkan aja 0,08 tambah 0,32, berarti dapatnya 0,40 alias 0,4. Jawabannya E. Oke, nomor 9. Di sini ada M bola merah, N bola putih, tapi dijumlahin totalnya 16 bola. Berarti kita dapat di sini NS adalah 16 bola. Tapi karena mau diambilnya 2 bola sekaligus, berarti kita akan menggunakan kombinasi. Berarti 16 bola diambil 2. Berarti kita dapatnya 16C2. Berarti 16 kali 15, 1 kali 2. 16 bagi 2 adalah 8, berarti 8 kali 15, yaitu 120. Nah, jika bola diambil 2 bola sekaligus secara acak dan dalam kotak, maka peluang terambilnya 2 bola tersebut berbeda warna. Nah, artinya diketahui yang terambilnya satu merah gitu ya, peluang satu merah dan satu putih itu sama dengan setengah gitu. Kita mau cari nilai M kuadrat sama N kuadrat. Nah, berarti kita tinggal jabarin aja peluang teh ini rumusnya apa. Berarti kita akan dapat dari banyaknya merah diambil 1, dari banyaknya putih berarti N diambil 1 juga, nanti per 120 sama dengan setengah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? MC1 sama dengan apa? Ya udah langsung aja di sini. M dibagi 1 ya M doang, N dibagi 1 juga N doang. 120-nya pindah ruas. Berarti kita dapat M dikali N itu adalah 60. Jadi kita peroleh dikali jadi 60 ditambah jadi 16. Bagaimana cara mencari nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat? Ini bisa dilakukan dengan cara M ditambah N dipangkatin 2 tapi dikurangin sama MN. Seperti itu. Ini bentuk aljabarnya. Kita akan peroleh deh di sini. 16 dikuadratin dikurang 2 kali 60. Berarti 256 dikurang 120. Berarti 136. Jawabannya D. Gitu ya. Kalau nanyain ini kenapa kayak gini, coba jabarin aja. Ini jadinya apa gitu ya. Udah pernah dijelasin kok. Semoga paham. Oke, next untuk nomor 10. Di sini katanya ada 10 orang pergi ke tempat wisata. 3 mengendarai mobil, 3 mobil berkapasitas 4 orang dan 3 diantaranya itu adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, berarti supir mah udah gak bisa pindah-pindah mobil gitu. Nah, di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi. Banyaknya kemungkinan komposisi yang berbeda. Nah, di sini berarti artinya kalau kita mau gambarkan permasalahannya 1, 2, 3. Nah, berarti ini udah terisi nih. Maka ada 3 kosong gitu. 3 kosong di sini juga 3, di sini juga 3. Tapi yang tersisa berapa orang gitu? Sisa orang gitu ya, sisa penumpang tinggal 10 dikurangin 3 pemilik mobil, yaitu 7 orang. Nah, bagaimana cara kita menempatkan 7 orang ini ke 9 kursi kosong yang ada gitu ya. 7, 8, 9. Nah, itu caranya kita bikin kasusnya dulu. Kasus yang pertama. Di mobil yang pertama misalkan penuh 3 orang, kedua juga penuh, kedua cuma 1 orang gitu ya sisanya. Berarti aman kan, dia memenuhi syarat gitu, karena ada minimal 1 penumpang selain pengemudi. Nah, kasus keduanya itu adalah susunannya berarti 2 orang di mobil, bukan 2 orang sih, 3 orang gitu ya. 3 orang di mobil pertama, terus sisanya 2 sama 2, 3, 2, 2. Baru deh kita tinggal hitung aja di sini. Totalnya 7 orang. Berarti kita akan peroleh untuk kasus pertama dari 7 diambil 3. Nanti dikali gitu. Karena dia saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, artinya kalau udah 7C3 berarti 3 orang udah duduk. Tinggal berapa orang yang belum duduk? 4. Berarti dapatnya 4C3. Lalu dia nih satu lagi nih. Berarti dapatnya adalah 1C1.
Berarti dapatnya adalah 1, 2, 3, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Di sini 1 dan 1. Tinggal coret aja. 2 kali 3, 6. Ini coret-coret. Berarti dapatnya 35 dikali 4. Atau gampangnya 5 kali 4, 20. 7 kali 20 adalah 140. Nah, itu baru kasus yang pertama. Nah, 140 ini bisa aja susunannya tuh diubah-ubah. Jadi yang satu orang tuh bisa aja di sini, di mobil kedua atau di mobil yang pertama. Makanya di sini harus kita kali 3. Berarti kita akan peroleh di sini 3 kali 140, 420. Next, yang di sini 3, 2. Ini pun sama sebenarnya mah. Karena ada 3 mobil, berarti nanti kali 3. Nah, baru masukin nih 7C3, 4C2, 2C2 gitu. Jadi kita peroleh di sini 3. Berarti 7C3 itu sama dengan yang di sebelah kiri. Berarti 7 kali 5. 4C2 berarti 4, 3, 1, 2. Ini 2 kali 1, 1 kali 2 sama aja. Coret-coret 2. Berarti dapatnya 3 dikali 7 kali 5 kali 2 kali 3. 5 kali 2 10. 3 kali 3 9. 9 kali 7 63. Berarti dapatnya 630. Tambahin deh sama ini. Berarti total sama aja dengan 420 tambah 630. Berarti dapatnya 1050. Jawabannya B. Dah semuanya 10 soal ya. Jadi ini emang harus perlahan-lahan dipahaminya. Tiap soal ceritanya gimana, tulis kata kuncinya, lalu ulangi gitu ya cara pengerjaannya. Seperti itu ya, biar paham. Thank you, bye.